Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin, nomor absen 35 dari kelas 12 MIPA 3. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu mengerjakan tugas dari buku paket halaman 24 tentang menjawab pertanyaan sesuai dengan kasus yang ada di halaman 23. Apa sih pertanyaannya? Yang pertama yaitu, apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak? Yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara bayar pajak ataupun tentang kewajiban seorang warga negara untuk membayar pajak. Karena itu mereka otomatis tidak peduli terhadap pajaknya, tidak peduli terhadap dia itu wajib membayar pajak. Selain itu juga minat baca masyarakat rendah. Yang ketiga yaitu kekhawatiran terhadap penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Nah, masyarakat itu sering menganggap bahwa uang-uang yang dibayarkan pajak kepada negara itu mereka selalu mikir bahwa uang tersebut akan digunakan diselewengkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi itu alasan kenapa masyarakat tidak membayar pajak. Terus pertanyaan nomor kedua, jelaskan akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan. Otomatis APBN dan utang-utang negara tidak akan pernah terlunasi. APBN juga akan semakin berkurang. Nah, pemenuhan fasilitas infrastruktur negara juga akan menurun ketika orang-orang atau masyarakat Indonesia tidak membayar pajak. Nah, ini bisa menyebabkan defisit atau inflasi negara juga menurun. Sangat disayangkan ketika masyarakat tidak bisa membayar pajak. Itu akan berdampak besar bagi negara itu sendiri. Terus yang ketiga, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Nah, dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa kasus tersebut tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih bisa berhubungan dengan sila kelima? Di sila kelima ditegaskan bahwa ada kata keadilan. Nah, keadilan ini setiap orang itu berhak mendapatkan fasilitas yang lengkap, mendapatkan pemenuhan pendidikan yang berkualitas. Nah, ketika seseorang tidak membayar pajak, otomatis akan membuat fasilitas di negara juga menurun. Nah, itu juga akan menyebabkan orang-orang tidak mendapat fasilitas yang ada dalam negara. Begitu juga dengan pendidikan. Yang nomor 4, apa saja solusi yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak? Bagaimana tingkat keberhasilan dari solusi tersebut? Nah, dilansir dari google.com, solusi yang telah dilakukan pemerintah itu yang pertama, melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat tentang manfaat pajak. Yang kedua, memberikan bukti nyata bagaimana pajak membantu kesejahteraan. Yang ketiga, memberikan sistem pelayanan secara mudah seperti sistem e-payment pajak saat ini. Dan yang keempat, yaitu memperbaiki kinerja dan reputasi para penyelenggara pegawai pajak. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Kemukakan solusi yang Anda tawarkan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak dan kesadaran melaksanakan kewajiban lainnya sebagai warga negara. Sebagai warga negara, penegasan aparat hukum untuk memblokir atau menyegel barang yang tepat membayar pajak. Jadi, sebagai warga negara harus bisa mempertegas peraturan negara tentang pajak. Misalkan yaitu memblokir atau menyegel barang-barang yang masuk dari luar yang tidak membayar pajak. Terus pertanyaan yang nomor 6, kemukakan kasus lain yang berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi di daerahmu, serta bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran kewajiban. Contoh yang paling kecil yaitu melanggar lampu lalu lintas dan marka lalu lintas. Nah, mereka itu sering menerobos atau tidak sesuai dengan aturan lampu lalu lintas. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya yaitu aparat kepolisian atau yang bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut harus bisa mempertegas agar masyarakat atau warga negara Indonesia tidak bisa melanggar lampu lalu lintas. Itu sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.